Oh, tapi datang. Masih baru di belakang sini. Ini baru datang. Dokter ini baru. Surat dari MTS Negeri 2 Brebes viral di media sosial. Isinya meminta persetujuan orang tua siswa untuk tidak menggugat sekolah apabila anak mereka mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Alhasil, surat yang beredar luas di media sosial itu dirujak warganet. Katanya, siapa yang kasih, siapa yang tanggung jawab. Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah mengklaim tidak pernah menginstruksikan sekolah untuk membuat surat edaran semacam itu. Surat edaran itu kini telah ditarik dan dicabut. Surat edaran tersebut telah ditarik dan dicabut, telah dilakukan rapat koordinasi, dan sudah ada titik temu terkait dengan penjelasan terkait program MBG, khususnya di MTSN 2 Brebes. Jangan sampai perkara surat edaran ini jadi mengurangi kepercayaan publik akan kualitas dan mutu seporsi makan gratis. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Saudara, program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menuai polemik setelah beredarnya angket surat pernyataan untuk orang tua siswa. Surat itu meminta persetujuan orang tua murid, salah satunya tidak menuntut apabila murid keracunan makan program MBG. Inilah surat pernyataan yang diterbitkan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Brebes. Surat berisi sejumlah klausul terkait program MBG yang salah satunya meminta orang tua murid tidak menuntut sekolah jika murid mengalami keracunan. Surat ini pun viral di media sosial dan menuai keberatan dari orang tua murid. Telah menimbulkan kontroversi, saudara, pihak sekolah menarik kembali surat itu dan mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk evaluasi. Karena menimbulkan kontroversial yang sangat dahsyat, kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Pak Haji Mat Soleh selaku Kasipenmanya. Kami juga berkoordinasi dengan Kepala Kemenagnya, dan kami sudah laporkan ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah pula. Kami membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut, walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Kemudian dari Dan Ramil pun sudah menyuruh, Bu, bentuknya jangan surat seperti itu, tapi form saja, Google Form yang menyatakan alergi anak. Kami pun sudah mengirim Google Formnya ke wali murid. Jadi semua sudah terselesaikan, Pak. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat angket. Pihaknya tidak pernah melepaskan tanggung jawab jika terjadi kejadian luar biasa. Korwil BGN Brebes dan MTSN 2 Brebes juga telah melakukan mediasi atas beredarnya surat pernyataan kontroversial. Dari hasil mediasi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan. Paket tersebut itu memang diterbitkan bukan dari SPPG atau dari BGN. Itu kan kopnya sudah jelas kan dari kop Kemendag, tapi kita sadari bersama bahwasanya ada memang sedikit terjadi miskomunikasi. Itu dari pihak sekolah kan menyatakan bahwasanya itu dapat saran, sebenarnya bukan saran dari orang BGN langsung, dari pihak ketiga lah. Ada keracunan atau apa, BGN tetap akan tanggung jawab. Sudah tertuang dalam juknis, BGN tidak akan lepas tangan. Kita ke kabar lain, penyebab kasus keracunan akibat makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa di Wates Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan siswa, keracunan tersebut diakibatkan makanan yang terkontaminasi bakteri. Dinas Kesehatan Kulon Progo menyatakan menu makan bergizi gratis yang membuat ratusan siswa di Wates keracunan positif terkontaminasi bakteri.
Kesimpulan ini didapat setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan hingga bekas muntahan dan feses siswa yang mengalami keracunan. Dari hasil uji lab, ditemukan bakteri jenis E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Namun Dinas Kesehatan Kulon Progo belum dapat menyimpulkan mengapa dan di mana menu MBG bisa terkontaminasi bakteri lantaran terdapat banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Ada cairan muntahan kan kemarin, itu juga hasilnya positif. Ada kontaminasi, kalau yang satunya BAB yaitu juga itu, karena kalau tinja kan memang cenderung ada E. coli mungkin ya. Nah, jadi kalau kita melihat kasus keracunan makanan itu memang kita akan melihat secara detail, bukan detail ya, artinya secara urut begitu. Bisa itu mulai dari pemilihan bahan makanan, kemudian pencuciannya seperti apa. Penyimpanan itu juga merupakan faktor yang sangat penting. Sebelumnya 497 siswa di Wates mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti sakit perut, muntah, dan diare. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras, tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak nanggung, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Baik, terima kasih ya. Oh, tapi datang. Masih baru kita kasih ini baru datang. Dokter ini baru. Sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1000 titik, 286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita